Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Perfect World episode 272 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah memasuki ruangan rahasia dan melihat singa emas bergelantungan di atas pohon seolah ketakutan dengan energi sebelumnya, King Xiao lantas mengatakan singa emas tidak layak menjadi hewan tunggangannya dan memintanya untuk segera turun dari tempat tersebut. Sambil menuruti permintaan Huang, singa emas menjelaskan dirinya tanpa sengaja melihat ahli kuat di salah satu pohon memancarkan perisai perlindung dan membentuk sebuah kekuatan tersembunyi yang melukainya. Di tengah-tengah percakapan tersebut, singa emas tiba-tiba saja dikejutkan melihat leluhur klan singa tewas di pohon bodi kuno, sehingga dia mencoba untuk membawa sang leluhur kembali. Sayangnya, tindakan konyol singa emas langsung dihentikan Xiao. Pasalnya mereka tidak boleh sembarangan melakukan pergerakan selama berada di tempat ini. Mendengarkan ucapan tersebut, lantas menyadarkan singa emas. Dia menduga kalau pohon tersebut adalah pohon bodi kuno yang pernah dijadikan tempat pencerahan biksu kuno. Namun karena adanya kolam energi iblis, hal itu membuatnya kehilangan energi murni. Meskipun hal itu memanglah sebuah fakta, namun pada dasarnya pohon bodi kuno masih tersimpan warisan turun-temurun biksu kuno. Oleh sebab itu, singa emas lantas meminta King Xiao untuk mencobanya. Tapi... 在这树下悟道，既然如此，我给你个机会。 sayangnya, dikarenakan pohon bodi kuno memiliki energi iblis, singa emas justru kesulitan untuk memahami 18 pukulan Buddha kuno. Sehingga King Xiao lantas memanfaatkan situasi tersebut untuk mempelajari 18 pukulan Buddha kuno. Meskipun di momen ini, singa emas beranggapan tindakan Huang terlalu brutal serta berniat pergi meninggalkan tempat ini, namun King Xiao dengan cepat menggunakan teknik penyegelan untuk menghentikan pelarian singa emas, kemudian fokus melakukan retreat. Selain mendapatkan sebuah pemahaman untuk membuka kunci rahasia 18 pukulan biksu kuno, Xiao juga tanpa sengaja melihat pohon bodi kuno yang terkontaminasi energi iblis. Inilah yang menjadi alasan kenapa pohon tersebut berubah menjadi pohon iblis. Namun Xiao juga merasa heran siapa sebenarnya yang melakukan hal tersebut. Belum sempat menemukan jawaban, para biksu kuno mencoba untuk mempertahankan energi pohon bodi kuno. Tapi sayangnya, tindakan mereka justru berakhir naas dan tewas di tangan pohon iblis. Di waktu yang sama, ketika singa emas terlihat mencemaskan nasib Huang, King Xiao tanpa sengaja menemukan tempat penyimpanan kitab suci, sehingga dia bergegas memasuki ruangan penyimpanan dan mengambil kitab suci. Meskipun Xiao menyadari kitab suci bisa menyerang balik jiwa primordial karena adanya energi iblis, namun dikarenakan si tampan gak pengen pulang dengan tangan kosong, dia berniat untuk membawa kitab suci dan ternyata... Meski teknik kekosongan garis keturunan biksu kuno yang dilepaskan Raja Iblis mampu menekan Xiao, tapi setelah dia berhasil melewati 18 pukulan biksu kuno, Xiao mampu keluar dari teknik tersebut, bahkan terus mencoba untuk mengambil kitab suci.
Sambil menggunakan tubuh emas abadi yang dikatakan bisa melindunginya dari energi iblis, Si Hao berniat untuk menjadikan 8 tanda biksu kuno sebagai fondasi menyimpulkan sebuah kemampuan magis, sehingga dia mendapat pengakuan dari kitab suci. Meskipun segel tanpa bentuk dengan mudah dihancurkan Raja Iblis, namun berkat adanya segel tebasan debu pengikat, King Si Hao pada akhirnya memanfaatkan situasi untuk mengambil kitab suci. Tepat di saat Huang mendapatkan serangan balik dari energi pohon iblis dan mencoba untuk menetralisir energi tersebut, rombongan kekaisaran secara tidak terduga tiba di tempat ini. Bahkan seluruh anggota diperintahkan untuk merebut peti kayu dari tangan Huang. Tapi... Di sisi lain, setelah ketiga Supreme Being menerima laporan dari Zhang Longzi untuk membunuh Huang dan banyak ahli kuat gugur saat menjalankan misi, mereka pada awalnya bergegas turun tangan. Hanya saja leluhur domain asing segera menghentikan tindakan tersebut dengan alasan hutan binatang langit bukanlah tempat untuk mereka kunjungi. Terlebih lagi, musuh yang sesungguhnya akan segera tiba. Waduh, kira-kira siapa ya guys ya? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Seiring berjalannya waktu melakukan baku hantam melawan Raja Iblis dan menahan segala serangan, King Si Hao pada akhirnya mengetahui sebuah fakta, di mana energi iblis ternyata bisa menyatu dengan energi Buddha kuno. Sambil menghadapi wujud Raja Iblis, King Si Hao menegaskan, walaupun semua orang mengetahui yang jahat adalah iblis, sedangkan yang baik adalah Buddha kuno, tapi mengingat tidak ada yang tahu mengenai hukum kebaikan dan kejahatan, Si Hao menduga 8 teknik yang digunakan Raja Iblis dapat membentuk salah satu teknik magis. Oleh sebab itu, dia segera memahami 8 teknik gerbang batu untuk menembus ilusi kebenaran melihat kelemahan Raja Iblis. Secara bersamaan dengan terungkapnya misteri tersebut, King Si Hao pada akhirnya berhasil menyempurnakan tubuh emas abadi untuk yang kedua kalinya. Singkatnya, setelah Si Hao memahami teknik warisan 8 jurus Buddha pengembara, singa emas justru menunjukkan wajah getar-getir. Pasalnya teknik ini adalah teknik tertinggi dari garis keturunan Buddha perang di masa lalu. Tidak ingin membahas hal ini lebih jauh dan merasa bingung kenapa banyak mayat, Si Hao lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sambil mengatakan, jika mereka semua terkena hukuman larangan hutan binatang langit, singa emas juga mencoba untuk membujuk Si Hao untuk memahami dao pohon Bodhi kuno. Meskipun Si Hao menyetujui hal tersebut dan memperingatkan singa emas tempat ini memiliki kekuatan aneh yang tidak bisa ditanggung orang biasa, namun singa emas tetaplah bersikeras mencobanya, di mana mereka berdua sudah resmi menjadi pewaris biksu kuno. Singkat cerita, baik Ling Yao dan Chang Bu terlihat menuju hutan binatang langit untuk memburu Huang. Meskipun rumor mengatakan basis kultivasi benar-benar melampaui ahli kuat zaman dulu, namun menyadari kultivasinya berada di bawah self-release, Ling Yao beranggapan jika Huang tidak mungkin bisa membunuh mereka. Di tengah-tengah perjalanan, dan tanpa sengaja melihat bangkai mayat Rana self-release, hal itu jelas mengejutkan kedua orang tersebut, sehingga Chang Wu menduga pastilah ada ahli kuat di belakang Huang untuk menyerang pasukan kekaisaran. Tapi... 猜错了。 Tidak lagi bisa menahan diri melihat kemunculan Huang, bahkan dia juga pernah membunuh ponakannya. Chang Wu berambisi untuk membalaskan dendam, serta mengirimnya ke alam surga. Bukannya gentar mendengarkan ancaman tersebut, King Si Hao terus memprovokasi Chang Wu, sehingga membuatnya naik darah dan menggunakan zira tulang. Meski Chang Wu menegaskan, teknik ini tidak memiliki titik kelemahan sedikit pun, tapi dengan adanya mata surgawi, King Si Hao berhasil menemukan posisi Chang Wu
bahkan secara ugal-ugalan menyerang Ling Yao dan Chang Wu. Tidak lagi memiliki pilihan, serta menyadari Huang bisa menjadi ancaman di masa depan, baik Chang Wu dan Ling Yao bergegas melakukan serangan dari segala arah. Namun lagi-lagi, Si Hao dengan cepat menggunakan teknik 8 Buddha pengembara yang disebut telapak pembunuh iblis untuk membalikan situasi pertarungan. Setelah kondisi di tempat ini aman terkendali, Si Hao memutuskan untuk kembali beristirahat di tanah warisan. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Han Ming tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut dan melepaskan energi tekanan luar biasa hebat. Tepat di saat Huang masih dipenuhi tanda tanya, kenapa leluhur domain asing bisa datang ke tempat ini, serta beranggapan jika pastilah terjadi sesuatu di wilayah perbatasan, Tetua Agung secara tidak terduga muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan sang murid, serta memintanya untuk pergi bersamanya. Meskipun Si Hao mengatakan ada leluhur domain asing di tempat ini, namun Meng Tianzhen justru menegaskan, jika Hun Ming berani macam-macam, dirinya tidaklah akan segan-segan untuk membunuhnya. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 272-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.